Jangan sampai ada perspektif seakan-akan kalau dia seorang penyandang disabilitas tidak mungkin menjadi pelaku, tidak mungkin menjadi tersangka. Ketika memang terbukti bersalah, ya memang bersalah. Ketika itu benar, adalah benar. Ya, kita jangan terjebak pada kontekstual disabilitas yang berujung pada rasa kasihan. Bahwa memang sebagian besar masyarakat Indonesia pada saat ini masih pada paradigma penyandang disabilitas itu dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip sekali lagi, tidak mungkin melakukan kejahatan. Nah, ini perspektif yang nggak tepat. Program Tribun News on Focus Tribuners hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Kasus kekerasan seksual di NTB kembali menjadi sorotan publik setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram hari ini menjatuhkan vonis pidana penjara 10 tahun terhadap pelaku pelecehan seksual Iwayan Agus Wartama alias Iwas yang merupakan seorang penyandang tunadaksa. Dalam persidangan yang digelar pada Selasa 27 Mei hari ini, Ketua Majelis Hakim Mahendra Smara Purnamajati menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap belasan korban. Hakim juga menyebut bahwa perbuatan pelaku telah memenuhi unsur pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Untuk membahas vonis dari Agus Wartama atau Iwas ini, Tribunar, saya sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan Pak Jona Amanda Manik. Beliau adalah Komisioner Komisi Nasional Disabilitas. Pak Jona, selamat sore. Bagaimana Selamat sore, kabarnya? Mbak. Kabar baik, Bapak? Alhamdulillah baik, terima kasih. Terima kasih banyak juga Pak Jona hari ini menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama dengan kami. Hari ini Pak Jona ada vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Agus Iwas begitu ya, atau Agus Ya. NTB, seorang penyandang disabilitas yang kemudian dijatuhi vonis 10 tahun. Saya ingin minta komentar terlebih dahulu dari Pak Jona soal vonis ini seperti apa Bapak? Mohon izin Mbak, sebelum ke vonis, saya masuk dulu dalam konteks perspektifnya ya. Ya, siap. Silahkan Bapak. Karena pertanyaannya nanti supaya lebih clear lah ya. Pertama, kami Komisi Nasional Disabilitas ingin menyampaikan kepada semua masyarakat bahwa ketika berbicara penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, ya, itu bisa sebagai pelaku, bisa sebagai tersangka, bisa sebagai korban, bisa sebagai saksi. Ini perspektif yang kita harus dapatkan dulu, ya. Jangan sampai ada perspektif seakan-akan kalau dia seorang penyandang disabilitas tidak mungkin menjadi pelaku, tidak mungkin menjadi tersangka. Ya, kita buang jauh-jauh paradigma seperti itu. Karena sesungguhnya mari kita melihat penyandang disabilitas adalah manusia pada umumnya. Nah, baru kita masuk dalam konteks kasus yang disampaikan Mbak tadi. Nah, tentu ketika berbicara vonis yang sudah kita dengar amar putusannya oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari ini, ya, tentu semua sudah berproses dari mulai aparat penegak hukum ya, dari mulai kepolisian, kejaksaan sampai hari ini Ketua Majelis Hakim yang mulia membacakan amar putusannya, ya, dan memvonis Saudara Agus dengan 10 tahun penjara dan kalau nggak salah dendanya 100 juta ya. Dan pengenaan kasus ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, khususnya terkait dengan pasal 6 huruf C. Nah, tentu kalau kita pelajari dalam konteks vonis tadi, pengenaan pasal ya 6 huruf C itu kan ancaman hukuman maksimalnya adalah kalau tidak salah adalah 12 tahun dan denda maksimal 300 juta. Artinya kalau kita melihat amar putusan yang disampaikan Ketua Majelis Hakim pada hari ini, tentu Majelis Hakim yang mulia punya pertimbangan-pertimbangan. Dan kami yakin dan percaya semua berproses dengan adil. Ya. Kalau ditanya pantas atau tidak pantas, kami tidak pada kapasitas untuk menyatakan pantas atau tidak pantas. Tetapi tentu semua punya alasan, semua punya faktor-faktor pembuktian, sehingga Majelis Hakim yang mulia pada hari ini memutuskan amar putusannya.
10 tahun dan denda 100 juta rupiah. Mungkin itu, Baik. Mbak. Baik, Pak Jona tadi menyebut bahwa sebagai penyandang disabilitas begitu ya, bisa menjadi korban dan bisa menjadi pelaku, dan ya ini adalah seorang manusia yang melakukan perbuatan pidana misalnya. Nah, kalau Pak Jona sendiri dari informasi yang sempat saya terima, kan sempat juga ketika ditahan begitu ya, ini sempat bertemu dengan Agus Iwas atau belum pernah bertemu sama sekali, Pak Jona? Kami belum pernah sama sekali bertemu dengan Saudara Agus. Ya. Waktu itu Desember lalu memang saya berkesempatan untuk melakukan pemantauan terhadap kasus ini. Saya concern pada amanat peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2020. Bagaimana akomodasi yang layak, aksesibilitas itu betul-betul dipatuhi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Entah itu sebagai pelaku, tersangka maupun saksi. Nah, itu yang kami pastikan. Ya. Dan pada saat itu ternyata ada affirmative action, saya bilang. Ya. Langkah-langkah afirmatif yang dilakukan oleh Polda NTB sehingga menjadikan Saudara Agus tahanan rumah pada saat itu. Itu adalah bentuk-bentuk afirmasi bagaimana peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2020 itu bisa dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum sebagai mandatori dari peraturan pemerintah tersebut. Jadi pada saat itu saya tidak pernah bertemu, saya bertemu dengan Polda, saya bertemu dengan Kanwil Hukum dan yang lain-lain semata memastikan peraturan pemerintah 39 itu berjalan dengan baik. Itu kontekstualnya, Mbak. Oke, sempat bertemu dan kemudian memastikan bahwa memang hak-hak Agus sebagai penyandang disabilitas ini terpenuhi ya, Pak. Saya tidak bertemu, Mbak. Oke, bertemu dengan pihak kepolisian ya, Pak Jona ya, untuk kemudian dan memastikan aparat penegak hukum dan memastikan PP 39 berjalan dengan baik. Jadi saya tidak sama sekali bertemu dengan Saudara Agus. Pak Jona, ini untuk perkara yang kemudian menyeret Agus sebagai pelaku tindak pidana begitu ya. Bagaimana kemudian KND ini mengambil sikap atas apa yang dialami oleh Agus yang merupakan penyandang disabilitas? Ketika perspektifnya manusia pada umumnya, itu sekali lagi poinnya. Perspektif disabilitas adalah manusia pada umumnya. Ketika memang terbukti bersalah, ya memang bersalah. Ketika itu benar, adalah benar. Ya. Kita jangan terjebak pada kontekstual disabilitas yang berujung pada rasa kasihan. Kami tegas katakan itu. Bagaimana membuktikannya? Kami yakin betul profesionalisme aparat penegak hukum. Dan kami dukung pembuktian itu. Ya, sehingga pada hari ini sudah dapat vonis dari majelis hakim. Tentu itu berproses, ya, nggak neko-neko dan seterusnya. Kami yakin itu. Bahkan pembuktian dengan alat bukti pengetahuan dan seterusnya. Ya, itu kami pantau betul. Termasuk terakhir ketika dipindahkan ke lapas, dititipkan, ya. Kami pastikan betul bagaimana akomodasi yang layak Saudara Agus sebagai tahanan. Ya, ada modifikasi toilet dan seterusnya. Itu kami pastikan. Artinya betul-betul kami concern pada amanat PP 39. Ya. Jadi kalau ditanya sikap, keadilan adalah keadilan. Ya, jangan kita menjebakkan diri pada nggak seperti itu kontekstual. Tugas fungsi kami memantau, mengevaluasi, dan mengadvokasi. Memantau bahwa mandat kebijakan itu betul-betul dijalankan, ya, mengevaluasi jika memang ada gap atau yang tidak tepat, dan mengadvokasi supaya itu berjalan dengan baik. Itu sih, Mbak. Baik, Pak Jona, ini untuk kemudian vonis yang sudah dijatuhkan terhadap Agus begitu ya. Ini kan artinya nanti 10 tahun pidana dan Agus juga akan menjalankan hukumannya di rumah tahanan. Kalau dari KDN sendiri untuk kemudian memastikan bahwa hak-hak Agus nantinya terpenuhi, seperti apa kalau dari Pak Jona? Baik, terima kasih. Ada mandat dari kebijakan tadi. Kalau berbicara aparat penegak hukum itu termasuk sistem pemasyarakatan, ya, nanti pasti akan berujung di sana. Nah, kami juga akan memastikan itu. Bagaimana PP 39 oleh pemangku kewajiban terkait, yang dalam hari ini adalah lapas, itu berjalan dengan baik. Ini kami pantau terus kok. Ya,
kami pantau, kami pastikan, termasuk oleh teman-teman Komite Disabilitas Daerah yang ada di Nusa Tenggara Barat. Bagaimana akomodasi yang layak, aksesibilitas Saudara Agus sebagai terpidana nantinya, ya kalau memang nanti tidak banding dan seterusnya atau sudah ingkrah, itu bisa berjalan dengan baik. Itu tugas kami. Untuk nantinya kemudian adanya pendamping begitu Pak Jona yang akan mendampingi Agus selama di tahanan, seperti apa melihatnya Pak? Dalam kontekstual pendamping, ya itu kan kalau kita pelajari betul di mandat PP 39 itu adalah bentuk dari akomodasi yang layak. Ya. Nah, bagaimana mendampingi, bagaimana dan seterusnya itu pasti ada indikator, pasti ada cara-cara handling, ya. Handling seperti itu. Nah, tentu itu kami berkolaborasi dengan teman-teman KDD yang ada di NTB, bagaimana melatih dan seterusnya, ya, bagaimana itu tersedia dan seterusnya. Itu yang pasti akan kami pantau dalam konteks pasca putusan ini. Oke, untuk kemudian memantau bagaimana pendampingan dan sesuai dengan aturan yang berlaku ya Pak Jona. Betul, ya, apa yang kemudian nantinya hak-hak Agus selama di tahanan ini juga akan terpenuhi. Pak Jona, kalau kita melihat begitu ya, dengan vonis yang juga sudah dijatuhkan oleh majelis hakim, dengan terbukti dinyatakan bersalah begitu melakukan tindak pidana. Apakah kemudian kalau dari pihak Pak Jona sendiri melihat ada kewajiban dari Agus begitu ya untuk menyampaikan permohonan maaf kepada para korban? Ketika berbicara siapapun berhadapan dengan hukum, tentu ada berbagai macam mekanisme. Ya, hari ini amar putusan di pengadilan negeri, berarti pengadilan sistem peradilan di tingkat 1. Kalau yang saya pahami seperti itu ya. Karena ada mekanisme banding dan seterusnya. Ya, tentu itu menjadi mekanisme yang harus kita hormati kalau memang menjadi pilihan Saudara Agus maupun kuasa hukumnya. Ya, sampai betul-betul putusan itu ingkrah. Nah, yang kedua itu adalah kontekstual berhadapan dengan hukum positif yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang kedua terkait pertanyaan Mbak tadi, apa berkewajiban meminta maaf dan seterusnya, itu adalah norma-norma etika yang tentu adalah bagian dari sebuah tatanan atau mekanisme hukum. Tetapi itu dikembalikan kepada Saudara Agus, ya, karena itu bukan hukum positif. Kalau beliau memang terpanggil untuk hal seperti itu, ya monggo, bagus, kami apresiasi. Kalaupun tidak, ya itu kami hormati pilihannya. Seperti itu kan. Jadi mekanisme apapun dalam konteks penegakan hukum, ya kita hormati. Gitu. Oke, Pak Jona, untuk kemudian melihat bagaimana kemudian nantinya Agus begitu ya, kalau misalnya beliaunya sendiri untuk kemudian menyampaikan permohonan maaf, ya bisa menyampaikan permohonan maaf tergantung bagaimana nanti dari yang bersangkutan sendiri. Kalau dari pihak KDN sendiri, apakah juga pernah untuk kemudian bertemu dengan para korban dari Agus NTB ini, Bapak? Dalam konteks ini kan yang kami sesuaikan dengan tugas fungsi kami, ya. Kami pada saat kemarin ya dengan independensi kami, sekali lagi independensi kami karena itu sifat dari kelembagaan kami tidak memilih untuk bertemu dengan yang berseteru dalam konteks hukum. Ya. Karena apa? Kami tidak mau terkontaminasi ya perspektif kami dan seterusnya, ya. Biarlah aparat penegak hukum, pengadilan dalam hal ini yang akan memutuskan, ya. Jadi selama kemarin saya ada di NTB, saya juga tidak bertemu dengan korban, ya. Tapi saya memastikan layanannya, ya. Saya bertemu dengan PPPA, saya bertemu dengan teman-teman dari Kementerian Sosial dan seterusnya, memastikan layanan bagi korban itu juga bisa berjalan dengan baik, gitu. Untuk termasuk kemudian para korban juga bisa mendapatkan pemulihan psikologi ya, Pak Jona? Betul, Mbak.
Oke, untuk kemudian memastikan dari sisi Agus dipastikan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai Akomodasi yang penyandang layak, ya ya betul, dan disabilitas, aksesibilitas. kemudian Oke, korban juga mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan betul. pemulihan secara psikologis. Pak Jona, Ya, kalau nantinya dari pihak Agus ini melayangkan banding begitu ya, apakah ada sikap mm-mm. yang kemudian akan diambil oleh pihak KND sendiri? Kami sangat menghormati ya pilihan dan putusan baik itu eh, saksi, korban maupun tersangka ya. Itu mekanisme hukum yang kita harus hormati. Ya, dan itu memang dibuka oleh norma-norma hukum yang ada di Indonesia. Jadi monggo saja kalau memang teman-teman kuasa hukum, kemudian saudara Agus merasa belum adil dan seterusnya, ya kalau mau mengajukan banding ya monggo saja gitu. Kami sangat hormati ya sampai betul-betul putusan pengadilan yang seadil-adilnya itu ingkrah berdasarkan mekanisme hukum yang ada di Indonesia. Baik, Pak Jona, ini ketika kemudian nantinya kasus ini dibawa ke banding begitu ya, ini kan KND kemudian mengambil sikap untuk ia akan mengikuti bagaimana jalannya vonis yang berlaku ini. Kemudian kalau dari KND sendiri, apa yang bisa menjadi harapan begitu ya dengan adanya kasus Agus ini begitu kan, sekaligus bagaimana nantinya akan bersikap juga mengenai perkara-perkara lain juga yang serupa yang pelakunya juga merupakan seorang penyandang disabilitas. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat kritis dari Mbak. Pertama, saya kembalikan pada statement di awal saya, bahwa memang sebagian besar masyarakat Indonesia pada saat ini masih pada paradigma penyandang disabilitas itu dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip sekali lagi, tidak mungkin melakukan kejahatan. Nah ini perspektif yang nggak tepat. Ya, kami banyak menemui dan melakukan langkah-langkah pemantauan, evaluasi ya terhadap kasus-kasus di mana penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, sebagai tersangka, bahkan sebagai terdakwa. Ya, dan itu terjadi. Itu pertama dulu. Jadi mari kita mentransformasi paradigma kita bahwa penyandang disabilitas adalah bagian dari keberagaman. Sama seperti ketika saya gemuk, rambut saya lurus, atau ada yang keriting, dan seterusnya. Tetapi itu keunikan dari kemanusiaan yang ada di bumi ini. Ya, jadi coba kita bergeser paradigma kita. Itu poin penting yang ingin kami sampaikan. Nah yang kedua, ya terkait apa pembelajaran dari hal ini ya. Dengan segala dinamika yang ada, ya dinamika media sosial, bahkan dinamika di masyarakat, tentu ada pembelajaran yang kita bisa dapat. Ya, kita tidak melihat dalam konteks Agusnya ya, saudara Agus, tetapi kita melihat makronya penyandang disabilitas. Artinya apa? Semua manusia punya potensi untuk melakukan kejahatan. Itu yang ingin kami highlight, termasuk penyandang disabilitas. Ya, akhirnya apa? Kita semua punya paradigma yang sekarang pada paradigma yang berbeda. Bahwa mari kita melihat penyandang disabilitas ini semacam apa ya kalau dibilang bagi kami itu semacam dengan kasus saudara Agus ini ada satu hikmah ya di masyarakat ya. Bagaimana melihat disabilitas itu secara utuh. Ya, bagaimana melihat disabilitas itu adalah bagian dari kemanusiaan, manusia pada umumnya. Ya, ini satu proses pembelajaran yang luar biasa, termasuk bagi kami Komisi Nasional Disabilitas dan juga komisi-komisi yang lain, karena kami juga kolaborasi dengan teman-teman dari Komnas Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, Komnas HAM, ya. Hanya memastikan bagaimana kontekstual tadi Mbak yang selalu mengatakan hak, baik hak tersangka maupun hak korban dan seterusnya. Nah ini menjadi pembelajaran baru sekaligus juga momentum. Bagaimana aparat penegak hukum menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Sebuah kebijakan yang berusia relatif muda, 2 tahun. Ya. Karena apa? Ini adalah suatu kebijakan atau undang-undang yang memang nuansanya lex specialis, sangat human right based. Ya, bagaimana berpihak pada perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lain.
terkait potensi tindak pidana kekerasan seksual. Ini adalah satu proses pembelajaran yang luar biasa. Ya, di samping kasus-kasus lain yang memang sekarang juga kita tahu bersama, tetapi karena memang ini sangat menarik banyak perhatian ya di tahun lalu sampai awal-awal 2025 gitu ya. Tapi ini menjadi proses pembelajaran yang luar biasa, termasuk bagi kami bagaimana kebijakan lain-lain ya, seperti PP 39, seperti mandat Undang-Undang 8 itu bisa betul-betul dikawal dan berjalan dengan baik. Ada proses pembelajaran positif dari kasus ini, Mbak. Baik, terakhir dari saya, Pak Jona ini belum sempat bertemu begitu kan dengan Agus atau mungkin tim kuasa hukumnya. Apakah kalau dari KND sendiri ada rencana untuk mungkin ke depan juga bisa bertemu secara langsung dengan Agus? Tentu Mbak, ada tetap Agus adalah saudara kami. Ya, dia adalah seorang penyandang disabilitas. Ya, dan kami harus memastikan hak-haknya sebagai apapun. Ya. Siapapun di Indonesia ini, selagi dia penyandang disabilitas, kami akan coba memastikan bahwa hak-haknya bisa didapatkan dengan baik. Tinggal tunggu momentum saja, ya, bagaimana kami bisa bertemu dengan beliau. Tetapi terakhir juga sebelum proses persidangan juga kami sempat komunikasi sebentar juga ya waktu itu ya dengan kuasa hukum beliau. Ya. Dan ya itulah kontekstual bagaimana kita sama-sama berkolaborasi bersama-sama memastikan hak dari semua penyandang disabilitas dari berbagai macam sisi itu bisa berjalan dengan baik. Itu sih, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Jona untuk penjelasannya dan juga untuk kemudian hal yang berkaitan mengenai vonis yang hari ini dijatuhkan terhadap Agus yang merupakan penyandang disabilitas seperti itu. Pak Jona, sekali lagi terima kasih banyak untuk kesempatannya. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali, Pak Jona. Selamat sore, salam sehat. Baik, Tribuners, demikian obrolan saya dalam Tribun Sound Focus bersama dengan Pak Jona Amanda Manik, Komisioner Komisi Nasional Disabilitas. Demikian juga Tribun Sound Focus membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Kita ketemu lagi dengan narasumber dan tema-tema lainnya hanya dalam Tribun Sound Focus. Selamat sore, selamat malam, dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.